Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Manhuni ya. Yang sebelumnya namanya Mekanik Jahit, sekarang diganti namanya menjadi Manhuni. Eh, ini enggak ada berdasarkan apapun ya. Banyak banget yang komentar di bawah. Banyak juga aja yang ngirim ke nomor WA langsung. Banyak pertanyaan, cuman dari pihak Manhuni nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita cuman berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Jadi nggak bisa menyelesaikan masalah mesin kalian itu apa. Nah, sekarang kita akan mengganti pisau bawah pasang kancing ya. Ini model Shimaru. Ini lidahnya, ini serinya 1377 ya. Jadi ini seri yang besar, ada yang kecil. Serinya 373 itu yang paling kecil. Kalau yang ini versi yang gedenya. Nah, kita kendorin dulu skrup yang 3 ini ya. Dan mesin pasang kancing ketika nggak ada pisaunya itu nggak begitu enak ketika dipakai, terutama pas lagi dipakai terakhir nyetop benang tuh agak nyangkut ya. Nah, kita kendorin pakai kunci nomor 10 ini ya. Ini skrup lidah kanan kiri ya, harus dilepas. Sebenarnya sih kalau enak kita lepas semuanya nih ya, jadi kita ngambil jalur cepatnya gitu. Oke, kita kendorin skrup nomor 10 nya ini. Ya, sekali lagi buat para subscriber, bahwa Manhuni membuat channel ini bukan tujuan untuk menyelesaikan solusi masalah mesin kalian gitu, dan juga bukan sebagai ajang untuk pamer ataupun pamer ilmu atau adu ilmu gitu. Cuman di sini kita belajar bareng-bareng ya guys, jadi nggak perlu, kita tuh nggak merasa sebagai guru, nggak sebagai lebih pintar, enggak. Di sini kita belajar bareng-bareng ya. Ya, mohon maaf juga kemarin kita vakum upload ya selama 4 bulan karena kesibukannya yang biasa ya. Nah, kita copot lidahnya, terus kita kendorin lagi nih skrup yang ketiga-tiganya ini. Oke, sekarang kita angkat. Nah, ini adalah plat dari, ini ada mereknya ya, F-Strong, made in Taiwan. Kebanyakan mesin-mesin Cina maupun Jepang itu ternyata spare partnya pun impor dari Taiwan gitu. Ini kita beli di Tokopedia ya. Nah, ini pisaunya ini juga bagiannya ada yang hilang, cuma nggak apa-apa sih, nggak begitu masalah buat mesin pasang kancing gitu. Oke, sekarang kita akan memasang skrupnya. Pemasangannya cukup mudah, cukup mudah dipahami gitu ya. Nah, kita bersihin dulu dari debu-debunya. Kita bersih pakai sikat ya, pakai sikat gigi. Jadi peralatan untuk servis mesin jahit pun sebenarnya peralatan rumah tangga bisa dipakai ya guys, jadi jangan sampai dibuang. Nah, ini skrup nomor 11 ya, kita beli di Tokopedia, harganya sekitar 10.000 atau 15.000 tuh, saya lupa gitu. Kalian bisa cari aja di Tokopedia. Nah, pemasangannya seperti ini guys. Kita masukin aja skrupnya gini. Cuman ketika pas pemasangan skrup itu jangan langsung dikencengin, kita sambil, nah ini kita gerak-gerakin ya si pisau geraknya ini, supaya apa, supaya pas masuk, ketika pas di skrupnya kan ada skrup, ini skrup hidup ya, jadi dikencengin si pisaunya masih bisa gerak gitu. Ini termasuknya namanya skrup hidup, bukan skrup mati ya, pas dikencengin nggak bisa gerak yang spare partnya. Ini masih gerak, bisa gerak. Kita kencengin lagi pakai
kunci ring nomor 11. Nah, jangan terlalu kenceng ya, sekencengnya aja gitu, jangan terlalu over kenceng. Bagi kalian yang baru gabung dengan Manhoney, kalian bisa lihat koleksi video-video kami di bawah. Insya Allah ada yang banyak banget yang bermanfaat gitu. Dan terus dukung channel Manhoney dengan cara klik tombol subscribe. Dan oke, ini lumayan kenceng. Kita mau tes pakai benang. Nah, ini seperti ini ya benangnya. Kita masukin benangnya ke dari atas posisinya ya. Ini cuma ngetes doang ya. Ini cuma ngetes benangnya apakah mutus. Sebenarnya pasti mutus karena pisaunya juga nggak begitu rusak. Ya kan mutus. Nah, ini insya Allah kalau dipakai ketika buat kita kerja masang kancing itu insya Allah ketika kancing itu ditarik udah stop mesin itu nggak begitu alot. Kita tes lagi pakai benang, pisaunya mutus apa enggak, tajam apa enggak, masih tajam. Soalnya ini pisau yang gerak, ini udah lama nggak dipakai ya. Alhamdulillah ini udah bisa ya, udah bisa motong. Oke, sekarang kita pasang ke plating. Ingat ini ada kayak semacam cenil-cenilnya ya. Apa namanya itu, harus masuk ke lubang sini nih, stang sini nih. Oke, nanti kita pokoknya dimasukin aja ke stang yang lubang itu gitu. Oke, maaf, kita kameranya diputar lagi aja. Kalian lihat stang yang ini nih ya, aduh ada gelap. Oke, nah ininya kita masukin ke sini nih stang. Nah ininya tuh. Nah pokoknya ketika kalian nyopot kalian harus inget-inget posisi spare part tuh yang lagi lepas mana gitu. Jadi jangan asal main copot. Kalian lihat posisi skrupnya, posisi spare partnya. Nah lihat ini udah terpasang. Nanti ketika jarum naik, ketika sepatu cupitnya naik, posisinya rapat itu ya. Nah naik juga ini, sepatunya naik. Nah posisinya rapat seperti ini. Kita pasang lagi skrupnya ya, kita santai aja yang masang menggarap servis mesin. Banyak yang ada yang request, abang coba tutorial cara cam. Oh kalau masalah cam itu apa ya, untuk waktunya juga lama ya, jadi harus durasinya harus panjang gitu, nggak bisa 10 menit atau 15 menit atau 20 menit. Setel cam lumayan, tergantung posisi mesinnya ya, tergantung posisi mesinnya. Kadang-kadang ada yang gampang. Nah yang jadi masalah Manhoney atau mekanik jahit sekarang belum ini ya, belum ngedapetin permasalahan kayak cam itu ya. Saya sendiri insya Allah bisa gitu, apalagi jadi kayak gini, untuk bongkar-bongkar gitu dibutuhin durasi yang panjang ya, jadi perlu waktu. Oke, sekarang kita lihat. Nah pas posisi sepatu turun atau cubit ini turun ya, kita dimatiin ya. Nah ini on off-nya matiin, kita injek. Nah, jadi kalau pemasangan guntingnya jarumnya nggak patah, berarti pemasangannya benar guys. Seperti ini jarumnya nggak patah. Nah kita putar-putar lagi. Nah, udah naik. Oke, sekarang kita masang lidah
atasnya plat ini gunanya untuk membantu si bahan tuh biar nggak licin ya. Ini juga nggak asal boleh pasang langsung kita jalanin mesinnya, kalau nggak pas jarum bisa patah mulu si jarumnya. Kita harus pakai tutorial ini. Dan ini versi Manhoni ya, versi mekanik jahit. Jadi kalian punya ilmu sendiri, punya pendapat sendiri. Di sini juga kami nggak mau adu ilmu, nggak pengen adu argumen. Ini versi mekanik jahit, kita cuman berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu. Adapun kalian ada yang lebih pintar daripada kami ya, itu bagus gitu. Jadi dunia mekanik tuh banyak persaingan gitu, banyak teman, banyak, jadi kita tuh bersaing dalam mengamalkan ilmu ya. Nah kita coba ini, nah seperti ini nih, kita pedalnya cuman posisi mesin tuh on off nya matiin ya. Lihat ini posisi jarumnya nggak nabrak. Kalau masih nabrak kita geser kanan kiri si ininya, lidahnya ya. Nah seperti ini. Oke, posisi kaki masih nginjek pedal, tapi cuman si dinamo posisinya off. Kalau dikira udah pas, kita kencengin aja guys. Jadi skrup ini yang nomor 10 kita kencengin. Nah seperti ini, kita kencengin lagi. Kita nyalain. Nah jarumnya nggak apa-apa, jalannya ini termasuknya kasar ya untuk model Shimano ini made in China. Oke, kita tes mesin kancinya seperti apa hasilnya, apakah enak apa enggak ini dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tadinya benang bawahnya nyangkut ya, sekarang udah enggak karena sudah ada pisaunya sih. Kita tes lagi pakai kancing yang lain. Nah ini enteng banget ya, amoh gitu loh, orang Jawa ngomong. Benangnya ditarik tuh enak, nggak alot. Hasil jajan juga lumayan ya, kenceng. Oke, terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.